Halo teman-teman, assalamualaikum. Update perkembangan Igutavi itu masih terpantau. Wah, ada tikus yang kejar-kejaran. Untuk di lahan ini memang yang paling utama adalah kendalanya di hama tikus. Bisa disaksikan di video ini. Sorry, sengaja saya nggak menampilkan wajah karena cuma sendiri. Di mulsa banyak sekali buah yang termakan oleh tikus. Wah, itu bisa disaksikan di video. Ini sudah beberapa kali aplikasi pengusir tikus, tapi hasilnya juga masih zong. Masih banyak tikus yang berkeliaran di sekitar. Harapan dari petaninya paling cuma nunggu kanan kirinya ini mulai ditanami padi, karena memang seluas hamparan ini kemarin habis panen padi. Ini mulai ada tanaman padinya. Nah, kemungkinan nanti besok kalau sudah tertanam padi semua, hama tikus tidak terfokus di lahan ini, karena ini memang satu-satunya tanaman yang produktif di luasan lahan sekitar ini. Jadi bisa dimaklumi kalau tikus memang mencari makanan di lahan ini. Kalau untuk perkembangan pohonnya masih terlihat prima, bakalan bunga sama buah masih terlihat nyangkol. Ini yang kemarin sempat kita bikin video bahwa selokan dibuat selalu lembab. Ini tadi habis gerimis. Sebelah sini juga sama. Terobosan masih aman. Walaupun sempat ada serangan trip juga, tapi tidak begitu mengkhawatirkan. Untuk buah masih nyangkol. Ini sudah petik 11 kali, tapi ini petiknya setiap hari sekali karena terkendala buruh petik juga. Jadi lebih baik dipetik sehari sekali tapi bisa tuntas. Dari sini sampai sebelah sana. Jadi memang sengaja dipetik sehari sekali. Sebelah sini ada yang ngetrip daunnya, tapi bakalan bunga dan buah terpantau masih bior. Ini kemarin yang sempat kita analisa untuk settingan beddingan sangat berpengaruh di nyangkolnya bakalan bunga dan buah. Tentunya dengan pupuk yang pas juga di generatif. Ini bisa dicek. Selokan masih dikasih air. Terus kalau lembab, ini lembab, tapi untuk layu-layuan alhamdulillah aman. Padahal ini belum pernah diaplikasikan trichoderma. Kondisinya hampir semua rata. Misal pun ada layu paling cuma 1-2 pohon. Sampai sebelah sana juga kondisi tanamannya sama, rata, termasuk bagus sekali. Untuk pupuk ini pakainya KNO3 dimix sama ZK, terus kadang juga dimix lagi sama MKP dikocor, tapi ini dosisnya cuma sedikit alias dibuat hemat. Jadi untuk totalan sekitar 2.800 sampai 3.000-an batang ini sekali ngocor. Paling campuran KNO3 sama ZK sama MKP itu cuma habis sekitar 5 kiloan. Kondisinya seperti ini. Wah, itu buahnya lebat
dan nyangkol. Kalau untuk rumput emang belum sempat membersihkan karena ini tidak full bertani di sawah, jadi masih sambil kerja di luar. Yang penting tanaman terlihat sehat dan pertumbuhan terpantau aman. Untuk menjaga pH tanah ini rutin dikocorin kalsium oksida, dimix sama asam humat. Kalsium oksida seperti yang kita pakai belinya di toko kimia yang murah dan pH-nya bagus. Terus asam humate dia pakai merek dagang Full Humid. Dia asam humat, asam sulfat, dan ada kaliumnya juga sekitar 12%. Untuk fungisida dan insek sama yang dipakai seperti yang sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya. Untuk yang membedakan mungkin dia di sulfur, nah dia di spray sulfur juga. Di samping tujuan utama kemarin adalah untuk mengusir tikus yang ternyata juga tidak mempan. Untuk tikus ini sudah masuk obat pengusir tikus, sudah 3 merek dagang. Terus sulfur tadi sudah diolesin pakai oli di mulsane, sini juga sudah, dan di spray dan di fogging pakai bau-bauan yang menyengat, yang mulai menyengat yang busuk sampai menyengat yang wangi-wangian, tetap tidak teratasi untuk hama tikusnya. Kembali lagi ke yang sulfur tadi. Jadi untuk di lahan ini tidak rutin di spray sulfur, tapi sempat dimasukkan sulfur. Kalau sulfur itu sepengetahuan kita dia berfungsi sebagai antibakterial dan jamur juga, membantu mencegah bakteri dan jamur yang masuk. Di rolling juga dengan kalsium oksida tadi. Jadi untuk di lahan ini walaupun belum sempat dan emang disengaja tidak diaplikasikan trichoderma, tapi untuk layu-layuan alhamdulillah aman, dan untuk jamur-jamuran juga terpantau aman. Tidak ada yang berisak daun, terus buah juga alhamdulillah tidak ada yang kena patek. Terus untuk Phytophthora, busuk ranting dan busuk pangkal batang alhamdulillah juga aman. Jadi menurut kita yang membedakan itu tadi, sulfur sama kalsium oksida. Selain yang disampaikan tadi adalah settingan bedengan yang selalu di set lembab dan selalu dijaga pH tanahnya jangan sampai drop. Kalau rutin kayak gitu kemungkinan HPP per pohon nanti bisa di press, karena untuk spray fungi dan insek itu akan lebih hemat. Cuma kita butuh ketelatenan, yaitu menjaga pH dan menanggulangi serangan hama ataupun jamur pakai sulfur sama kalsium oksida tadi. Untuk tonase panenan ini petikan ke-11 sudah dapat sekitar 150 kilo dari totalan populasi sekitar 2.800 sampai 3.000-an. Karena ini masih menghabiskan buah bawah. Ini aja bisa dikatakan separuh ini dimakan sama tikus. Itu masih terlihat di bawah. Itu belum yang di bawah mulsa, belum lagi yang di bawah masuk di lubang-lubang rumah tikusnya, itu masih banyak banget. Ini sudah sempat dibersihkan, tapi itu sudah terlihat lagi ada ceceran buah cabai
Itu baru sehari ini tadi, kemarin sudah sempat dibersihkan juga. Saking masifnya serangan tikus. Kira-kira seperti ini perkembangan terakhir Igotavi MDPL rendah. Yang sebelah sini, ini ada visual penampakan yang sebelah barat paling pojok. Nah, ini visual penampakan dari yang sebelah barat. Untuk keseragaman buah rata. Jadi yang sebelah sini juga potensi buahnya lebat juga. Kalau untuk gulma alias rumputnya emang ini termasuk mengerikan saking tidak sempatnya membersihkan gulma yang di samping-samping musa ini. Sama selokannya di sebelah sini juga terpantau tetap dikasih air juga. Nah, selokan selalu dikasih air. Terus untuk aplikasi insek, wah tuh bisa terlihat sebelah sini juga banyak yang diserang tikus. Ini buah yang masih hijau-hijau. Untuk aplikasi insek, selain ini di spray, ini juga di fogging. Cuma kita belum sempat ambil videonya waktu memfogging. Jadi kita buat alat fogging sendiri. Terus ini juga selain di spray insek juga di fogging alias di asap. Asapnya pakai solar. Terus dikasih Profenofos ataupun dimetoat ataupun insek apapun itu yang berbau menyengat untuk mengamankan lalat buah. Tapi biasanya pakai solar saja pun sudah efektif. Tapi untuk fogging ini hanya untuk selingan. Kita tetap melakukan spray insektisida juga. Yo, intinya untuk mengepres HPP per batang biar biaya operasional tidak terlalu membengkak. Ini yang buah bawah masih terpantau masih banyak. Ini bisa ketemu HPP per batang besok mungkin bisa di bawah 2000 ini karena ajir ini juga bekas, mulsa ini juga bekas musim kemarin. Terus olah lahan kemarin sempat diolah tapi diolah sendiri. Jadi mungkin HPP-nya nanti bisa ketemu di 2000-an ke bawah. Jadi untuk potensi per pohon dengan membawa buah seperti ini kemungkinan untuk panenan di buah bawah pun ini sudah bisa balik modal. Nanti laba atau cuannya itu buah ke atas itu udah nanti termasuk laba alias cuan. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kanan kiri masih prepare mau ditanamin padi. Wah, yang sebelah sini parah banget serangan tikusnya. Itu bisa disaksikan di video. Banyak sekali buah yang dimakan sama tikus. Selokan selalu dikasih air. Ini mohon maaf videonya ala kadarnya, kita nggak sempat bawa mikrofon juga dan nggak pakai tripod dan cuma ngerekod ala kadarnya. Tapi nanti sekiranya ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan nanti bisa kita diskusi di kolom komentar. Ini tadi cuma iseng-iseng tilek sawah alias ngecek karena tadi habis hujan angin, hujan dari balik gunung itu sudah laut, itu Samudra Hindia, tepatnya pantai selatan Yogyakarta. Ini tadi sempat kena angin ribut, tapi alhamdulillah cuma 1-2 yang roboh karena memang vigornya ini masih roboh. Ini bekas kena angin tadi.
karena memang figur tanamannya cuma pendek-pendek. Ini paling cuma 80 sampai 1 meteran tingginya, jadi angin ribut aman. Dan memang karena jaraknya ini rapet banget, ini paling cuma 30-an cm jarak antar tanamnya, jadi semisal roboh pun sudah tersandar di pohon yang lain, jadi nggak sampai roboh ke selokan. Kalau sampai roboh ke selokan biasanya nanti rawan terkena busuk ranting alias Phytophthora. Begitu teman-teman update-nya. Kemarin ada yang tanya juga masalah buah kok bisa nyangkol. Yaitu tadi seperti yang video di awal, olah lahan sama settingan bedengan ini dibuat basah. Aman, buah nyangkol, pohon tidak gampang stres di saat kena panas. Layu-layuan juga aman karena toleransi airnya masih aman, tidak terlalu full. Yang penting cukup untuk melembabkan lahan di musim kemarau. Walaupun ini aslinya musim kemarau yang basah alias sewaktu-waktu masih bisa turun hujan. Oke teman-teman, segitu dulu. Pengapunten, ini videonya ala kadarnya. Nanti kalau semisal ada pertanyaan ataupun masukan ataupun apapun itu, silahkan dituliskan di kolom komentar. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum.